Perkenalkan, saya Hanif Hatta Nasrullah dengan NIM 1352210. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai write up dari MBPTL. Di sini ada 7 phase, yaitu reconnaissance, web enumeration, SQL injection, post exploitation, SOC analysis, network pivoting, dan binary exploitation. Di sini saya akan mempresentasikan secara urut dari fase pertama, yaitu reconnaissance. Jadi pada task dari phase pertama ini sebenarnya cukup sederhana, dan di sini juga sudah diberikan clue yang cukup jelas. Jadi untuk flag pertama kita bisa menemukannya melalui dari inspektor ini, dan kita bisa melihat source dari HTML, dan kita bisa melihat ada flag yang pertama. Lalu untuk flag yang kedua, di sini sudah diberikan clue juga, HTTP header analysis, dan diberikan clue menggunakan curl. Tapi kita juga bisa menggunakan analisis dari network. Dan dari sini kita bisa melihat HTTP response headernya terdapat flag yang kedua di sini. Lalu untuk flag ketiga, sebenarnya ini cukup sederhana, kita tinggal buka ke URL ini ke port 8080, dan di sini terdapat flag ketiga. Oke, lalu untuk flag keempat di phase kedua, web enumeration. Jadi kalau misalnya dengan asumsi kita tidak mengetahui ada directory atau path ini, kita bisa menggunakan dir search. Oke, dir search. Dengan dir search kita bisa melihat file apa saja yang tersedia dan path yang mungkin ada pada sebuah website. Dan di sini kita bisa menemukan kemungkinan ini adalah administrator, dan jika kita buka halamannya adalah halaman admin, login admin, dan ada flag yang keempat. Lalu phase yang ketiga ada SQL injection untuk flag 5-7. Jadi untuk flag yang kelima ini kita diminta untuk memeriksa apakah web ini ada vulnerability SQL injection atau tidak. Jadi kita tidak perlu membuat sebuah script yang terlalu rumit atau string SQL yang terlalu rumit, kita memeriksa saja. Dan di sini dapat dipastikan bahwa SQL injection bisa dilakukan pada website ini, dan kita mendapatkan flag yang kelima. Lalu untuk flag 6 dan 7 kita bisa mengekstrak flag dari database dengan menggunakan tools bernama SQL Map. Jadi kita pertama-tama harus mengetahui ada database apa saja di web tersebut. Jadi kita bisa menggunakan fungsi ini untuk melakukan list, dan di sini ada 6 database. Nah, dari sini kita bisa lihat ada yang mungkin cukup berbahaya jika orang mengetahui, yaitu di administrator. Jadi kita bisa dump saja. Kita dump database administrator. Nah, dari sini dari sini kita bisa menemukan dua table, yaitu table flag dan table users. Table users ini kemungkinan bisa digunakan untuk login pada path administrator. Jadi ini untuk flag yang ke-6, dan kita akan coba login menggunakan kredensial ini. Jadi admin password, dan ya, kita bisa masuk dan menemukan flag ke-7. Lalu untuk phase yang keempat, post exploitation. Jadi kita diminta untuk mencari user level flag dan root level flag. Jadi sebenarnya di
sini terdapat sebuah vulnerability di mana tidak ada validasi dari file atau extension file yang di-upload. Misalnya, saya akan mencoba mengupload selain gambar. Mana tes? Bisa insert book. Oke. Jika di tempat lain kita harusnya diminta untuk masukin gambar, tapi dalam book yang ini kita bisa memasukkan file yang lain. Jika kita buka, di sini kita bisa mengakses file tersebut. Nah, dari sini kita bisa memasukkan sebuah file PHP. Misalnya kita beri judul exploit, author, description. Oh ya, ini adalah filenya. Nah, jadi file ini akan memanggil sistem untuk membuka sebuah bash yang akan membuka sebuah bash lagi, tetapi outputnya kita redirect ke TCP dengan IP ini. Nah, jadi IP ini harusnya adalah IP kita agar kita bisa melakukan listening dari bash tersebut. IP seharusnya sudah sama. Oke, kita coba upload. Oke. Jadi ini adalah sebuah file exploit yang telah kita upload. Nah, sebenarnya kita bisa melakukan listen dari file tersebut. Jadi kita menggunakan netcat, kita listen ke port 1337. Dan di sini kita sudah masuk ke shell dari website tersebut. Kita cari, oke, di sini ada folder atau file bernama flag. Kita coba dulu ke flag. Oke, di sini ada root dan user. Kita bisa melakukan cut dari user.txt. Oke, di sini kita melakukan flag ke 8. Lalu untuk flag selanjutnya, oke, jadi di sini kita tidak mempunyai permission untuk membuka file tersebut. Jadi untuk mengakses file tersebut, kita mencari sebuah permission escalation. Jadi kita mencari sebuah file yang misconfigured dan mencari yang SUID-nya 4000. Nah, ini berarti kita mencari yang file yang bisa kita jalankan sebagai pemilik dari file tersebut. Oke. Di sini ada yang tampak aneh, yaitu user bin bash. Kita buka file tersebut. Kita sudah mendapatkan permission sesuai dari pemilik dari file ini. Kita lihat isi dari root, dan ini flag ke 9. Lalu untuk flag 10, 11, dan 12 sebenarnya cukup sederhana. Kita hanya perlu membuka isi dari file ini karena kita sudah mendapatkan permission untuk membuka file-file seperti root ini. Jadi ada di access log, command history analysis, shell configuration analysis.
phase yang kelima. Lalu untuk yang phase ke-6, nah di sini tidak diberikan clue apa-apa mengenai IP dari internal application ini, tapi diberi clue terdapat aplikasi yang hanya bisa diakses pada kontainer yang compromised. Jadi kita bisa perlu melakukan ini, menginstal aplikasi ini. Oke, pt install IP root. Oke, kenapa aplikasi ini diinstal? Karena kita tidak bisa mengecek IP dan kita juga tidak memiliki nmap untuk melakukan port scanning. Install IP root 2. Oke, opt get upgrade. Update. Oke, update. Kita perlu memperbarui repository terlebih dahulu. Oke, belum selesai. Kita buka di sini saja. Belum selesai. Oke, sudah selesai. Berarti kita bisa ngecek IP-nya. Wait. Mungkin perlu di-connect dengan bash yang baru. Kita buka lagi pincast. Oke, oh ya, belum diinstal. Apt install IP root 2 dan nmap. Oke, sudah selesai. Kita bisa cek IP. IP-nya 172.24.0.19. Kita bisa melakukan port scanning dengan nmap port untuk seluruh port dan cari open. IP-nya 172.24.0.19. IP. Oke, ini port 5000 berada di IP 172 mbptl app. Oke. Kita bisa call mbptl app 5000. Oke, bukan, ini mungkin 172. Kalau 172.24.03 port 5000. Oke, di sini kita temukan flag ke-13. Lalu untuk flag ke-14 ini sebenarnya agak cukup rumit. Jadi pertama kita cari clue-nya dulu, templating seperti apa. Oh ya, dan di sini juga mungkin ini bisa menjadi clue juga. Ada parameter name. Jadi kita bisa melakukan crawl
bisa diinjek dengan string seperti apa, dan saya mencoba ini 1 ditambah 1. Jika hasilnya muncul di sini sebagai 2, berarti terdapat vulnerability pada templating dari server ini. Oh wait, salah IP. Jadi kalau di sini di write up-nya kita ganti dengan 3 harusnya di sini. 3 mana 2. Oke. 172 2403. Salah. 3 sini 3. Oke, di sini kita lihat terganti parameter name-nya menjadi 2. Lalu kita list directory di root, karena pada flag sebelumnya juga berada pada folder root. Oke, di sini kita bisa lihat ada file bin dev c dan flag ada di sini. Lalu bisa kita tampilkan flagnya pada template. Oke, jadi di sini ada flag ke-14. Oke, lanjut ke flag 15, yaitu binary exploitation. Flag 15, 16, 17. Oke, jadi di sini ada binary-nya yang perlu kita analisis, dan kita bisa membuka di sini Ghidra. New project. Kita import file. Oke. Analyze. Oke, jadi yang bagian task yang pertama binary analysis. Nah, di binary analysis ini kita diminta untuk mencari flag ke-15. Jadi kita bisa search memory string mbptl 15 search. Oke, ini berada di sini. Jadi bisa di copy satu persatu, lalu kita convert menjadi teks. Saya sudah menyiapkan sebelumnya x to string, dan ini hasilnya. Lalu untuk yang ke-16 dan 17 sebenarnya ini terkait dengan satu sama lain, jadi mungkin bisa aku lewati dari 16 jadi ya lewat ke 17 terlebih dahulu. Jadi di sini kita ada sebuah function yang bernama secret, dan secret ini dia membuka sebuah shell, dan dia berada di alamat ini. Nah, dan di main kita ada sebuah gets yang tidak aman, dan kita bisa melakukan serangan buffer flow. Jadi panjangnya itu 128 byte, dan ditambah dari RBP ada 8 byte. Jadi kita buffer
flow sebanyak 128 ditambah 8, dan kemudian kita menggantinya dengan return value ke alamat dari secret. Oke, jadi kita bisa melakukan ini. Jadi kita menggunakan string yang panjangnya 128 ditambah 8, kemudian kita masukkan alamat dari secret tersebut. Oke. Kita gunakan IP-nya saja kalau gitu. Di atas seharusnya tadi sudah ada IP-nya 172.24.04. Jadi bisa diganti 172.172.24.04. Oke, kita perlu menginstal Netcat terlebih dahulu. apt install. Oke, sudah selesai. Port for host. Oke, wait. Oh, oke, ini belum terhapus. Oke, pin pas. Oke, di sini kita menemukan ada flag ke-16 dan A sepanjang 128 ditambah 8 byte, dan alamat dari secret juga sudah dimasukkan ke sini. Kita enter saja. Nah, di sini sebenarnya kita sudah membuka shell dari proses dari port yang 131.337 ini. Dan di sini ada flag juga. Kita flag ke Oke, dan di sini ditemukan flag ke-17. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih.